Dan hal inilah yang menguatkan sepertinya Padmanabhan ini ingin memiliki tanah tersebut tanpa membayar. Itulah kenapa akhirnya dia ini melenyapkan Datuk Susilawati beserta 3 orang temannya ini. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita kriminal yang berasal dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Aku tahu di antara kalian juga banyak sekali Wawa dari Malaysia. Halo, apa kabar? Dan sebelumnya aku juga pernah membahas beberapa kisah-kisah kriminal dari Malaysia seperti Mona Fandey, terakhir Kenny Ong kalau nggak salah. Dan sekarang kita akan membahas kembali satu kasus yang sempat menggegerkan Malaysia, dimana pada pertengahan tahun 2010 lalu publik Malaysia ini tengah dihebohkan oleh pembunuhan sadis atas seorang jutawan kosmetik atau pemilik sebuah brand kosmetik yang lagi sukses sekali bernama Datuk Susilawati Lawiyawan. Beliau ini dikabarkan menghilang bersama 3 orang lainnya, dan menurut pihak penyelidik, abu mereka ini disebar di Sungai Tanjung Sepat, Banting, Malaysia. Nat, kok bisa abu mereka, Nat? Karena memang mereka ini merupakan korban dari tindakan keji dari orang yang sudah mereka percaya. Gimana kisah lengkapnya? Check it out. Oke, Wak, jadi sebelum aku masuk ke kronologi kisahnya, aku akan menjelaskan sedikit latar belakang dari Datuk Susilawati ini ya. Datuk Susilawati Lawiya ini, Wak, dikenal oleh keluarga dan para kerabat baiknya sebagai orang yang sangat gigih, baik hati, dan dermawan pula. Dan Datuk Susilawati ini adalah seorang pengusaha kosmetik yang sangat sukses yang lahir di Sri Medan, Batu Pahat, Malaysia pada tahun 1963. Beliau ini memulai usaha di bidang kecantikan yang diberi nama New Village Visage pada tahun 90-an, Wak. Dan perusahaan ini akhirnya lebih dikenal dengan nama New Village Beauty Center SDN BHD. Sepanjang hidupnya ini beliau dikabarkan telah menikah sebanyak 3 kali, dan dari pernikahan pertamanya beliau ini mempunyai 6 orang anak, 4 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Dan dari kisah perceraian pertama beliau inilah beliau percaya jalan kesuksesan beliau ini menjadi terbuka. Ini dikarenakan beliau ini harus memikirkan cara untuk mendapatkan uang agar dapat mencukupi kebutuhan 6 anak-anaknya yang masih kecil pada saat itu. Beliau ini juga dikabarkan sempat menjual produk-produk kecantikannya dari rumah ke rumah sambil menggendong salah satu anaknya yang masih bayi, Wak. Dan beliau ini rela bekerja keras berkorban demi membesarkan anak-anaknya ini. Dan berkat usaha dan kerja kerasnya ini, beliau pun dapat menyekolahkan 3 anak perempuannya ini untuk belajar ke London, Wak. Dan selain memang dikenal sebagai ibu yang bertanggung jawab dan baik, beliau ini juga dikenal sebagai teman yang baik juga di mata kerabatnya. Dimana beliau ini selalu tidak lupa membawakan teman-temannya ini bingkisan apabila beliau ini pergi keluar kota. Dan bahkan juga ada beberapa teman beliau yang sering disertakan atau diajak dalam perjalanan liburan atau kerja beliau. Dan karena kegigihan beliau inilah beliau juga bergelar jutawan kosmetik pada usia 40-an, dan atas kesungguhannya ini beliau ini juga sempat terpilih untuk menerima anugerah khas tokoh wanita dan anugerah wanita nadi negara dari Kerajaan Negara Johor pada tahun 2007 lalu. Pun tidak lupa aku akan menceritakan beliau ini juga dikenal sebagai seseorang yang dermawan, dimana beliau ini dengan rutin selalu mendermakan 150.000 ringgit Malaysia per tahunnya untuk bisa membantu golongan-golongan yang membutuhkan. Dan semasa hidupnya ini beliau dikabarkan memiliki harta dan uang tunai sebanyak 100 juta ringgit Malaysia. Wah, sedih kali weh sebenarnya, orang baik beliau ini. Al-Fatihah ya untuk Datuk Susilawati. Dan sekarang kita baru masuk ke kronologi hilangnya Datuk Susilawati dan beberapa teman lainnya. Check it out. Nah, jadi Wak, kasus ini bermula dengan hilangnya Datuk Susilawati bersama 3 orang lainnya, yakni supir beliau, pengacara pribadi beliau, serta petugas bank CIMB pada tanggal 30 Agustus tahun 2010 di Banting, Wak. Pada saat itu mereka pergi berempat untuk urusan jual beli tanah. Nah, anak perempuannya Datuk Susilawati yang bernama Ibu Erni, beliau telah memberitahu kepada polisi bahwa pembicaraan terakhir beliau dengan ibunya itu, ibunya menginfokan bahwa beliau ini pergi ke Banting untuk bertemu Padmanabhan dengan tujuan untuk mempercepat pembayaran 2 cek senilai 4 juta ringgit Malaysia hasil penjualan tanah beliau yang ditangani oleh firma hukum yang dikelola oleh Padmanabhan ini. Nah, Padmanabhan ini adalah pengacara yang berusia 41 tahun yang dikenal di daerah Banting dan dijuluki Datuk juga, Wak. Dan di sana Padmanabhan ini juga dikenal oleh warga setempat sebagai makelar tanah, dan beberapa warga juga tahu kalau dia ini sedang menangani permasalahan tanah dengan Datuk Susilawati yang bernilai jutaan ringgit tadi. Nah, akhirnya Bu Erni ini mengadukanlah hal ini kepada tim kepolisian, Wak. Dicari kemana-mana nggak juga menemukan hasil, Wak. Sampai akhirnya seminggu setelah laporan itu diterima oleh tim kepolisian, Wak, pada tanggal 6 September tahun 2010, mobil BMW
X5 WTL-11 milik Datuk Sosilawati ditemukan di parkiran apartemen Angsana USJ 1 di Subang Jaya. Dan kemudian mobil BMW seri 5 milik pengacara pribadi beliau pun ditemukan di kawasan berbeda, yaitu di depan Hotel Grand Dorset, tetap di Subang Jaya juga. Dan akhirnya polisi forensik dari Markas Besar Polisi Kontingen Kuala Lumpur pun langsung melakukan pemeriksaan dan mendeteksi sidik jari dan detail DNA pada mobil tersebut. Dan Inspektur Jenderal Polisi Tan Sri Musa Hasan menegaskan panggilan telepon masuk dan keluar serta SMS secara paralel pun sedang diperiksa. Dan melalui pemeriksaan inilah pada tanggal 11 September tahun 2010, Padmanabhan, si Datuk Maklar Tanah tadi, serta adiknya yang bernama Surendran langsung ditahan untuk melanjutkan investigasi. Karena kan memang hasil dari kesaksiannya Ibu Erni tadi, terakhir kali ibunya ini akan bertemu dengan Padmanabhan ya kan. Sementara Padmanabhan nggak kenapa-napa, jadi diperiksa lah ini Padmanabhan, Dan hasil investigasi ini yang pada akhirnya membawa pihak polisi ke sebuah pusat ternakan ayam di sebuah tempat yang bernama Tanjung Layang. Dan tempat ini dikelilingi oleh ladang kelapa sawit milik Padmanabhan itu. Dan disitulah segala perbuatan keji dari tersangka terbongkar, di mana pihak polisi telah menemui tempat pembakaran, termasuklah bekas dan bau bensin yang begitu menyengat. Dan turut ditemui di kawasan itu adalah sisa pembakaran yang dipercayai merupakan sisa mayat-mayat korban ini. Dan setelah itu Padmanabhan pun langsung ditangkap, dinyatakan sebagai tersangka beserta adiknya itu. Dimintalah itu pengakuan dari tim kepolisian. Ada apa nih dengan Datuk beserta 3 temannya? Terus setelah dipush sama tim kepolisian, ditunjukkan beberapa bukti dan diberikan beberapa pertanyaan sulit, mereka ini pun akhirnya mengaku. Dimana para pelaku ini mengaku membawa semua korban atau ke-4 orang tadi ke ternakan ayam tersebut yang dikelilingi ladang kelapa sawit seluas 4 hektar yang dijaga ketat dan dikelilingi dengan tembok. Dan di tempat yang disebutkan itu, Padmanabhan menginstruksikan kepada pekerja peternakannya, Teti Layalagan, R Matan, dan R Katavarian untuk langsung mulai menganiaya korban. Dia panggil nih 3 anak buahnya. Dan memang aku harus bilang detail yang akan aku sampaikan ini lumayan cukup sadis. Dimana menurut kabar yang disampaikan oleh berita, pada saat itu para pelaku ini langsung memukuli para korbannya dengan tongkat dan senjata tumpul lainnya dengan tujuan untuk melemahkan mereka. Sebelum akhirnya tangan mereka ini diikat dengan kawat. Dan gak lama setelah itu para korban ini langsung ditusuk dengan senjata tajam hingga meninggal. Dan kemudian tubuh mereka ini langsung diolesi sama kotoran sapi, dibungkus pakai seng dan kemudian disiram dengan bensin. Barulah itu kemudian para pelaku ini membakar mereka. Kok ada kotoran sapi? Nah, jadi kotoran sapi itu mereka gunakan untuk mempercepat proses pembakaran itu. Dan beberapa korban juga dikatakan sudah diamputasi tubuhnya sebelum dibakar. Dan untuk menutupi jejak, para pelaku ini kemudian mengumpulkan pecahan dan abu dari seluruh tubuhnya korban dan dimasukkan ke dalam karung. Lalu mereka membuangnya ke sungai dekat Ladang Gadong di Tanjung Sepat. Dan sungai ini terletak di Kampung Endah. Dan ternyata juga diyakini bahwa mereka ini membuang senjata yang digunakan untuk membunuh korban di sungai yang sama juga. Dan dikarenakan info tersebut, para penyelam dari kepolisian setempat pun langsung melakukan operasi untuk mencari barang bukti di sungai yang dikatakan oleh Padmanabhan ini. Dan di antara bukti-bukti yang sudah ditemukan oleh tim forensik di Sungai Pancau itu, mereka pun akhirnya menemukan pertama, potongan jaringan anggota tubuh termasuk rambut selain tulang manusia yang terbakar yang juga diyakini milik korban yang hilang ini. Terus yang kedua ditemukan juga 3 jam bermerek, yaitu Rolex, Long Island, sama Seiko. Terus yang ketiga juga polisi menemukan ada pisau sepanjang 30 cm. Yang keempat mereka menemukan 2 ponsel BlackBerry. Terus juga mereka menemukan 6 buah seng di Sungai Gelanggang Buaya, Kampung Kelanang tersebut. Dimana seng ini digunakan untuk membungkus atau menutupi tubuh korban sebelum akhirnya dibakarkan. Terus juga mereka menemukan kayu yang memiliki bekas terbakar. Dan juga mereka menemukan ada abu yang diyakini ini adalah milik ke-4 korban yang udah tewas tadi. Terus yang terakhir mereka juga menemukan kunci mobil BMW. Nah, dari keterangan pengurus operasi Hong Leong Bank menjabarkan bahwa pada tanggal 30 Agustus tahun 2010, jumlah dana yang tersimpan dalam akun banknya Padmanabhan ini adalah 3 juta ringgit Malaysia. Dalam kata lain, berarti pihak yang ditemui oleh Datuk Sosilawati ini sebenarnya tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk membayar 2 cek yang berjumlah 4 juta ringgit Malaysia kan, karena kan memang harga yang disepakati adalah 4 juta. Sementara dalam tabungannya Padmanabhan cuma 3 juta aja. Dan hal inilah yang menguatkan sepertinya Padmanabhan ini ingin memiliki tanah tersebut tanpa membayar. Itulah kenapa akhirnya dia ini melenyapkan Datuk Sosilawati beserta 3 orang temannya ini. Dan akhirnya dengan fakta yang sudah dijabarkan oleh pihak bank, polisi pun menetapkan bahwa pembunuhan ini adalah pembunuhan yang berencana yang memang sudah diatur sedemikian rupa.
Dimana dikatakan mereka ini sudah sangat teliti kali memikirkan bagaimana cara membunuh para korban dan membuang seluruh barang bukti, ya kan. Sampai Tek Kerbau pun dia tahu apa kegunaannya, Wak. Dan akhirnya Padmanabhan pun didakwa menjadi mastermind dari kasus pembunuhan ini, dan Surendran, adiknya dari Padmanabhan ini, juga didakwa menjadi pembantu rancangan pembunuhan. Dan 3 pekerja peternakannya Padmanabhan pun, yang namanya Susah Kali tadi tuh, didakwa menjadi kaki tangan kasus pembunuhan. Dan dikabarkan juga sebenarnya ada lagi nih 2 wanita dan 2 laki-laki yang ditangkap juga terkait dengan kasus pembunuhan ini, Wak. Tapi nggak ada pemberitaan yang jelas seputar 4 orang ini, jadi aku nggak bisa ngasih detail yang lebih lengkap lagi. Yang jelas jumlah orang yang ditahan pada tanggal 16 September tahun 2010 itu ada 9 orang aja gitu. Dan untuk pengadilan kasus Datuk Susilawati ini juga lumayan lama, Wak. Sampai 7 tahun masa pengadilan mereka. Akhirnya pada tanggal 16 Maret 2017, pengadilan Malaysia pun menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung kepada Padmanabhan dan 2 pekerja peternakan lainnya, yaitu Site Tilayalagan dan R. Katafarayan. Ini orang India mereka ini. Udah tuh. Udah. Dan anak buah peternakan lainnya yang si Ermatan tadi dibebaskan dari hukuman mati nggak kayak 2 kawannya dikarenakan kurangnya bukti, Wak. Total ada 138 saksi mata yang telah memberikan kesaksian dalam kasus persidangan tersebut. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus pembunuhan sadis yang terjadi pada Datuk Susilawati di Malaysia. Khususnya untuk Wak Malaysia, aku mohon maaf kalau ada beberapa informasi yang kurang atau salah. Kalian bisa bantu aku untuk menambahi atau memperbaiki di bawah ya. Dan melalui video ini juga aku ingin menyampaikan rasa turut berbelasungkawa kepada keluarga Datuk Susilawati. Semoga keluarga selalu diberikan ketabahan dan selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan. Al-Fatihah untuk Datuk Susilawati beserta 3 teman-teman lainnya. Dan yang jelas dari video ini juga aku ingin menyampaikan kepada kalian untuk terus berhati-hati. Aku nggak pernah bosan Wak bilang ini, mohon maaf ya. Semoga kita semua dijauhi dari hal-hal yang menyedihkan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.